Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan serahkan kepada semesta. Kita akan membacakan tentang apa temanya ya. Siapa tahu memang akan ada pesan dari semesta untukmu. Oke. Di sini kalau aku melihat seperti ada seseorang yang merasa terbelenggu dengan hubungan ini. Dia merasa bahwa kayak sulit gitu untuk bisa lepas dari hubungan ini. Dia merasa kayak terpojok, merasa terbelenggu, merasa kayak apa ya, tidak bisa mencari solusi yang terbaik untuk hubungan ini seperti apa. Mau maju salah, mau mundur juga salah. Sehingga saat ini situasinya apapun lah yang terjadi dengan kalian, tapi yang pasti nih orang kayak nggak bisa melepas kamu atau nggak bisa melepaskan diri dari situasi hubungan kalian. Bahkan ketika aku lihat dari nih ya, ada Two of Sword-nya reverse di sini. Berarti memang menandakan ada pergumulan secara emosional tentang pilihan yang perlu dia buat tentang untuk hubungan kalian. Sehingga inilah yang menyebabkan saat ini dia masih bimbang mau maju. Merasa harus maju tapi nggak bisa, mundur juga nggak bisa, seperti itu ya. Sehingga aku lihat dia merasa kayak terbebani, ada juga rasa takut, kecemasan secara emosional, sehingga dia ini menjauh dari kamu atau menarik diri dari kamu terlebih dahulu, seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Dan kalau aku lihat juga memang situasi hidup dia mungkin memang sedang mengalami kesulitan atau kepahitan dalam hidup. Ada rasa cemas juga yang saat ini dia rasakan di dalam hidup dia. Sehingga ya mau nggak mau saat ini, karena ketika dia melihat hubungan kalian tuh juga nggak bisa untuk diperjuangkan saat ini, ya dia menarik diri gitu dari kamu ya. Dan sebenarnya dia sadar, dia tahu banget bahwa hubungan kalian ini tuh memang banyak sekali masalah. Seharusnya memang dia tangani gitu ya. Seharusnya dia selesaikan dengan kamu. Tapi nampaknya di sini dia kayak tidak ada kuasa atau tidak ada power, tidak ada kemampuan untuk membuat masalah yang ada di hubungan kalian itu selesai untuk saat ini. Karena kalau aku lihat saat ini pun dia lagi ada kesulitan secara kehidupan dia. Jadi maka dari itu ya dia mau nggak mau kayak lari begitu saja atau menghilang begitu saja ya. Dia tidak dia justru malah menutupi masalah yang ada di hubungan kalian daripada menangani secara langsung, dan lebih memilih mengakhiri begitu saja atau pergi begitu saja. Akhirnya di sini timbullah apa ya namanya tuh, timbul permusuhan di antara kalian atau timbul rasa kesalah ya dari kamu terhadap dia. Nampaknya ini tentang sesuatu yang berulang. Ya, masalah yang terjadi di antara kalian itu adalah tentang sesuatu yang berulang. Dan aku melihat bahwa kamu sudah tidak mau percaya lagi dengan pola-pola yang sama atau situasi yang berulang itu. Ya, yang mungkin sering terjadi di hubungan kalian atau mungkin selalu dia lakukan.
Entah itu kebohongan, entah itu perselingkuhan, atau apalah, pokoknya dia ini punya cara atau punya taktik yang polanya sama, gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi, sehingga sekarang kamu tidak mau percaya dengan situasi yang sama. Kamu sudah tidak mau lagi memikirkan hal-hal yang membuat rumit pikiranmu. Dan ya, aku lihat di sini memang gairah cinta itu sudah mulai memudar ya. Aku lihat di sini sudah mulai memudar. Kemudian juga aku lihat di sini ternyata kamu berdealing dengan seseorang yang memang kalau dibilang tuh ya gila kerja, orang yang sebenarnya orang yang sangat ini ya, dia itu saklek orangnya ya. Kalau misalkan dia sudah punya satu prinsip, sudah punya satu keinginan, maka dia akan lakukan keinginan itu. Jadi bagimu akan mungkin sulit untuk bisa mempengaruhi dia atau merubah pola pikir dia seperti itu. Merubah pola pikir dia itu akan sulit. Terus juga orangnya memang mandiri, kuat. Terus juga orang yang memang sulit untuk bisa mengungkapkan perasaan dia sesungguhnya. Orang yang memang pekerja keras kalau aku lihat di sini. Terus itu juga sebenarnya dia bisa bertoleransi ya, pada apa yang memang secara detail itu bisa memperbaiki keadaan atau situasi. Itu sebenarnya bisa dia ya. Cuman memang ya itu orangnya sangat saklek banget dengan prinsip dia. Terus itu juga orangnya teliti ya, terus itu dia selalu melakukan upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan dia. Bahkan di sini dia itu akan melakukan bahkan jika itu memang yang harus dia lakukan itu adalah tugas-tugas yang mungkin itu aja atau monoton ya, atau biasa-biasa aja, tapi kalau misalkan itu memang tujuan dia, maka itu akan dia lakukan gitu loh. Memang tingkat juang dia tinggi aku lihat di sini. Orangnya imajinatif, terus itu memang orangnya tidak satset ya, orangnya tidak satset, tidak cepat gitulah kalau kerja atau kalau melakukan sesuatu, bahkan mengambil suatu keputusan atau tindakan juga nggak cepat gitu. Orangnya berbakti pada keluarga, pada orang-orang yang dia cintai, orang yang selalu punya dorongan untuk terus maju ya. Orangnya pekerja keras aku lihat di sini. Cuman memang aku lihat ketika kamu menjalani hubungan dengan si dia ya, memang nggak terlalu mendebarkan atau memang nggak terlalu nggak terlalu menyenangkan gitu ya, biasa aja kayak flat gitu ngejalanin hubungan dengan dia ini ya, aku lihat di sini. Terus itu juga orangnya itu keras kepala, sulit dibujuk, orang yang tidak berani atau tidak suka mengambil resiko dalam hidup, aku lihat di sini. Kemudian aku lihat lagi Eight of Cup. Dia merasa sekarang yang situasi yang dia hadapi saat ini tuh benar-benar sedang sulit-sulitnya ya. Sulit-sulitnya untuk bisa dia tangani, karena memang kalau aku lihat sampai-sampai dia ini perlu untuk menjauhkan diri dulu dari situasi yang membuat dia merasa rumit, membuat dia merasa sulit seperti itu. Dan aku lihat di sini dia harus punya waktu dulu untuk menghabiskan sebagian besar pikiran dia, waktu dia untuk menginvestasikan seluruh energi dia untuk menghasilkan sesuatu yang
dia butuhkan. Ya, bisa jadi mungkin saat ini memang fokus dia adalah kestabilan hidup. Ya, jadi makanya di sini dia menghindari percintaan dia bersama kamu. Gitu. Ya. Jadi dia ingin waktu dan energi dia tidak terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak menghasilkan, ya, tidak menguntungkan gitu. Jadi kalau aku lihat kayaknya memang keadaan dia ini lagi krisis, ya, lagi krisis, atau ya mungkin memang lagi memiliki suatu tujuan yang harus segera juga dia capai gitu ya, sehingga prioritas dia adalah saat ini mungkin lebih ke karir atau ke keuangan gitu. Pokoknya saat ini keadaan dia adalah melakukan segala sesuatu, energinya dia habiskan, waktu dia habiskan, ruang dia habiskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang menghasilkan sesuatu, ya, terutama mungkin secara materi seperti itu. Dan saat ini pun aku lihat dia sedang mengevaluasi kembali hubungan kalian, tentang apa ya, pilihan-pilihan yang mungkin harus dia pilih, yang harus dia lihat kembali gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini dia pun menginginkan suatu kebahagiaan dalam hubungan dia bersama kamu. Jadi kalau aku lihat mungkin selama ini tuh dia banyak sekali pilihan, tapi sekarang mungkin dari banyaknya pilihan itu kayak dia ingin melihat yang mana sih sebenarnya yang aku mau hubungan ini gitu ya. Yang mana sih yang sebenarnya aku inginkan dalam hubungan ini, si A, si B, atau si kamu. Seperti akhirnya di sini aku melihat bahwa si dia ini ingin melihat dari dimana dia merasa nyaman, terus itu dimana dia merasa ingin bahagia gitu ya. Ketika bersama siapa tuh dia ngerasa nyaman, ketika bersama siapa tuh dia ingin memulai kembali hubungan dia gitu ya. Terus itu juga ingin bersama siapa dia bahagia, dan bersama siapa dia merasa puas menjalani hubungan seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia tidak mau mengkompromikan lagi hubungan-hubungan yang mungkin tidak ada arah tujuannya gitu ya. Jadi saat ini dia harus tahu bahwa bagaimana dia untuk menemukan atau mendapatkan hubungan yang baru, ya, dan menghindari menghindari kesalahan-kesalahan yang sama, ya, menghindari membawa lebih banyak rasa sakit kepada pasangannya, ya. Dan untuk saat ini memang ketika dia belum bisa menentukan, sebenarnya sih bukan belum bisa menentukan ya, sebenarnya bisa, sudah mantap bahwa dia nggak bisa kan lepas dari kamu gitu ya, dia nggak bisa melepaskan perasaan dia dari kamu. Nah, cuman situasinya sekarang mengharuskan dia untuk fokus pada kebutuhan pribadi diri dia dulu. Ya mungkin itu tadi, kestabilan hidup, materi, apalagi karir, kebutuhan apa, mungkin masih ada hutang sehingga dia harus menyelesaikan hutangnya dulu seperti itu. Jadi kalau aku lihat, kalau masalah cinta, aku melihat bahwa si dia ini nggak bisa lepas gitu loh dari kamu. Cuman memang saat ini yang dia butuh prioritaskan adalah fokus pada hal-hal penting yang ada di hidup dia terlebih dahulu. Bukan berarti kamu gak ada di hidup dia, cuman gini loh, kalau misalkan dia sudah stabil dalam hidup dia, maka hubungan percintaan dia juga akan stabil gitu loh, ya. Ketika dia udah stabil secara materi, keuangan, udah gak ada hutang piutang lagi, udah gak ada masalah lagi tentang pasang surut kehidupan lah ya, seperti itu.
Ya bukan berarti ke depan-depannya dia nggak ada pasang surut kehidupan juga, enggak. Maksudnya yang saat ini. Karena aku rasa hubungan kalian terhambat tuh ya gara-gara si dia ini tuh punya banyak masalah dari karir dan keuangannya. Makanya saat ini dia fokusinnya ke itu dulu. Dan itulah yang mungkin menurut dia lebih prioritas. Nah, nanti ketika dia sudah stabil dari karir, keuangannya, kehidupan pribadinya, itu ya nanti hubungan dia bersama kamu bisa juga dia buat langgeng gitu loh. Intinya seperti itulah. Inti tapi kok panjang banget ya aku ngomonginnya. Ya seperti itu ya. Saat ini dia memang harus fokus pada hal-hal yang lebih penting dulu. Dan menurut dia karena ini bisa mempengaruhi hubungan kalian di masa depan gitu ya. Kali kamu mau dengan dia tapi dia masih punya hutang piutang gitu kan. Oke. Karena kalau aku lihat juga memang keadaannya kan sekarang semakin menjadi sulit gitu loh, keadaan hidup dia ya. Sehingga menjalani hubungan dengan kamu pun sulit jadinya gitu. Karena fokus dia jadinya terbagi dan hubungan kalian itu jadi nggak sulit untuk dia fokuskan juga gitu loh. Ya. Jadi bahkan aku lihat juga banyak sekali hal-hal negatif yang dia pikirkan saat ini sehingga mempengaruhi juga hubungan kalian. Terus juga akhirnya membuat hubungan kalian jadi kurang harmonis, kurang bahagia gitu ya. Bahkan mungkin keluarga-keluarga atau orang-orang terdekat kalian juga merasa bahwa hubungan kalian jadinya tidak stabil. Bahkan mungkin ada karena dia tidak fokus dengan hubungan kalian, jadinya juga banyak sekali kegagalan, mungkin gagal gagal untuk merealisasikan janji-janji kalian, pernikahan, pertemuan atau apa gitu ya. Intinya di sini karena fokus dia itu terbagi-bagi gitu loh. Ya, terus juga akhirnya muncullah kesalahpahaman, akhirnya kalian berselisih di sini. Akhirnya ya kalian merasa bahwa kayaknya kita nggak cocok deh, soalnya kita bertengkar terus, kita selalu berselisih terus seperti itu ya. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian nih aku lihat di sini ada di Hierophant ya. Oke, kalau di Hierophant ini tenang aja, aku lihat di sini masih ada jalur semesta yang selalu mengiringi kalian ya. Entah memang si dia ini masih selalu berdoa, berharap ya untuk selalu bersatu kembali dengan kamu ya, atau mungkin kamu yang selalu berdoa, berharap untuk selalu dipersatukan kembali dengan dia. Intinya di Hierophant ini memang ada tindakan dari semesta untuk untuk bersama kembali gitu. Jadi ini memang sudah diatur oleh semesta untuk bisa bersama. Nah, kalau untuk saat ini memang dia itu ingin mencoba untuk bebas dulu dari ketergantungan. Mungkin selama ini dia memiliki suatu ketergantungan sama kamu, atau lebih tepatnya bisa jadi juga kamu mungkin yang terlalu bergantung sama dia sehingga dia tidak bisa bebas untuk melakukan hobi, pekerjaan atau apa gitu ya, sehingga dia merasa kayak kurang leluasa aja untuk melakukan hal-hal yang menjadi prioritas di hidup dia gitu ya. Jadi saat ini aku lihat dia ingin bebas dulu ya, ingin bebas dulu melakukan menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup dia, terutama tentang kestabilan. Karena kalau aku lihat di sini kan ada seseorang di sini yang mendominasi, mengekang, mengontrol ya, sehingga baik kamu dan dia itu kayak sama-sama nggak fokus dengan karir, dengan keuangan, dengan kestabilan hidup seperti itu ya. Terus juga ada The Hangman ya. Jadi menurut dia untuk saat ini memang
dia juga memang belum bisa juga untuk buru-buru membuat hubungan kalian itu berhasil, membuat hubungan kalian itu langgeng. Kenapa? Karena memang keadaan dia itu belum siap untuk membuat hubungan kalian itu ada komitmen atau ada apa ya, keseriusan gitu ya. Kalau aku lihat memang si dia ini merasa bahwa kita ini belum siap, atau aku ini belum siap gitu loh. Aku ini belum siap untuk berkomitmen dengan kamu, karena memang masih mungkin ya itu tadi, mungkin harus menstabilkan kehidupan dia dulu. Terus juga kan ternyata kalau ada The Hangman ini berarti ada suatu masalah tentang komunikasi. Ternyata komunikasi kalian pun sebenarnya nggak lancar. Jadi sehingga itu juga yang menjadi salah satu titik masalah ya di hubungan dia, kenapa jadinya dia kayak nggak terburu-buru juga untuk membuat hubungan kalian langgeng atau ngebuat hubungan kalian menjadi komitmen gitu ya, karena dia merasa bahwa di hubungan kita tuh masih banyak yang perlu untuk diperbaiki, sedangkan di hidup dia yang buru-buru untuk dia perbaiki adalah kestabilan. Maka yang perlu dia prioritaskan adalah yang buru-buru untuk dia perbaiki, yaitu kestabilan, kayak gitu ya. Kalau PR di hubungan kalian itu banyak menurut dia, jadi yaudahlah yang buru-buru untuk diperbaiki aja dulu apa, yaitu kehidupan dia gitu. Kemudian ada Ace of Wands reverse. Jadi memang ada keraguan gitu ya. Jadi gimana sih aku harus ngomongnya ya? Ini karir keuangan. Ya kali dia nggak mau makan sehari-hari. Nah intinya kasarnya kayak gitulah ya. Hidup dia itu nggak cuma tentang masalah cinta-cintaan. Ya dia tahu ini masalah cinta dia itu banyak masalahnya, komunikasi, belum ada kesiapan dari dia dari karir, keuangan, kestabilan hidup. Nah jadi yang mana yang perlu dia prioritaskan? Ya otomatis kestabilan dulu dong, gitu ya. Kestabilan hidup dia dulu dong. Nah, di sini nih ditunjukkan toh juga selama ini ternyata hubungan kalian itu banyak sekali kemundurannya. Banyak sekali PR yang harus diperbaikinya. Banyak sekali kegagalannya. Ya banyak sekali yang harus dirombak, dirubah, sehingga ini juga yang masih menjadi keraguan bagi dia untuk memfokuskan percintaan kalian gitu loh untuk saat ini. Sedangkan yang lebih darurat adalah hidup dia di sini, karir, keuangan, kestabilan hidup gitu ya. Makanya saat ini yang dia lebih prioritaskan ini dulu, karir, keuangan, kestabilan hidup, seperti itu. Bukan berarti ini tidak dia prioritaskan, tapi nanti gitu loh. Kalau misalkan kestabilan hidup dia udah selesai, dia sudah mulai stabil, dia sudah mulai percaya diri ya. Seperti itu intinya. Dia juga merasa kayak entah ini dia atau kamu atau mungkin kalian berdua, gairah cinta itu semakin lama semakin menghilang gitu loh ya. Atau memang kamu saat ini sudah merasa kayak udah hilang gairah sama dia ya, atau sudah move on gitu, karena memang banyak sekali penundaan-penundaan atau kemunduran-kemunduran dari hubungan kalian ini kayak gitu ya. Bahkan nih aku lihat kayaknya dia deh ngerasa bahwa kamu itu kayak udah nolak dia gitu ya, kayak dia tuh ngerasa bahwa kamu itu sudah move on atau kamu itu sudah tidak peduli sama dia gitu. Tapi di sini ada Wheel of Fortune kok ya. Aku lihat di sini Wheel of Fortune, kartu takdir ya dalam percintaan kalian. Berarti mau sejauh apapun atau selama apapun kalian berpisah, aku lihat di sini kalian akan dipersatukan kembali. Ya. Jadi aku lihat di sini orangnya realistis sih ya. Dia ini orangnya realistis juga ya, memang didorong oleh keadaan. Makanya di sini dia lebih memprioritaskan kestabilan hidup gitu ya. Kalau misalkan ditanya apakah kedepannya kalian akan dipersatukan kembali atau didatangkan kembali dengan dia, iya. Nih ada di Hierophant. Kemudian juga ada Wheel of Fortune ya. Jadi ini memang sudah kehendak semesta ya. Ini sudah cara semesta untuk memberikan alur jalan kehidupan kamu bersama dia ya, dia bersama kamu. Jadi kalau aku lihat kalau tentang percintaan kamu dengan dia, iya, nanti kalian akan dipersatukan kembali
gitu ya. Kalian akan didatangkan kembali kok dengan dia. Tenang aja, ada jalannya semesta yang terbaik untuk kalian gitu ya. Tuh di sini ada The Star juga. Memang akan ada mungkin sebagian dari kalian ya, sebagian kalian mungkin akan bertemu dengan orang-orang baru ya, mencoba dengan bertemu dengan orang-orang baru. Tapi walaupun kalian bertemu dengan orang-orang baru, apa ya, mantan ini akan tetap datang ya. Mau dia bertemu dengan orang, kamu pasti akan datang ke dia, atau kamu bertemu dengan orang baru, dia akan datang ke kamu, kayak gitu ya. Dan bahkan mantan ini, mau ini kamu atau dia yang nantinya akan datang, intinya ketika kalian nanti bertemu satu sama lain, ini akan ada potensi kalian itu memperbaiki masalah kok ya. Apapun masalah yang ada di antara kalian, masalah komunikasi, masalah keraguan-raguan, masalah ketidakpercayaan diri, masalah apapun ya yang ada di hubungan kalian yang menjadi kendala tuh di hubungan kalian akan teratasi ya. Akan teratasi. Kalian akan lebih terbuka, kalian akan lebih jujur, kalian akan meyakinkan satu sama lain pasangan kalian untuk menyembuhkan hubungan kalian, untuk menyelesaikan masalah-masalah hubungan kalian di masa lalu. Apapun itu bisa terselesaikan. Bahkan kalian dapat memiliki masa depan yang sukses juga bersama dia gitu. Cuman memang butuh waktu ya, lagian juga orangnya nggak set kan gitu. Terus apa lagi nih? Three of Pentacles. Jadi gini, kalau aku lihat sih kalian ini memang karakternya orangnya cuek-cuekan ya, dingin-dinginan gitu. Inilah yang menjadi masalah sebenarnya di hubungan kalian. Three of Pentacles. Jadi ada seseorang di sini yang selalu menghadirkan pihak ketiga, entah ini kamu, entah ini dia. Nah, ketika sudah datanglah pihak ketiga di hubungan kamu dengan dia, misalkan deh nih dia yang menghadirkan pihak ketiga, ya udah kamu masa bodoh gitu. Ya udah, kalau lo menghadirkan pihak ketiga, ya udah ambil sana gitu. Kamu akan menyerahkannya ke pihak ketiga, kamu nggak akan memperjuangkan dia, atau kamu nggak akan menarik dia kembali ke sisimu. Kamu ya masa bodoh, akhirnya kamu ya udah apatis aja, bodoh amat gitu ya. Dan dia pun tidak ada apa ya, kayak memohon-mohon minta kembali dengan kamu. Nah seperti itu, sehingga kamu dan dia sama-sama apatis untuk memperjuangkan hubungan kalian. Nah itu sebenarnya masalah di sini, karena kalian itu sama-sama orangnya egois, sama-sama orangnya tuh cuek ya, sama-sama cuek. Jadi kalau udah kayak gitu, ya udah sana ambil, ya udah sana, bodo amat gitu. Walaupun sebenarnya hatimu hancur di sini, aku lihat ya, hatimu hancur ketika dia menghadirkan pihak ketiga, tapi ya kamu nggak mau memaksakan dirimu untuk menyembah-nyembah, memohon-mohon ya, bertengkar ya, yang seperti itu kamu nggak mau gitu. Dan kalau aku lihat juga kan di sini tuh mungkin pernah sempat kamu memohon-mohon, tapi nyatanya juga hasilnya nihil. Mungkin itulah yang menjadi pembelajaran bagimu. Ketika dia menghadirkan pihak ketiga, ya udah biarkan aja, ambillah. Nah gitu ya. Nah terus itu ya nanti juga dia datang sendiri gitu. Yang penting ya udah biarin aja, nggak usah di suruh-suruh datang lagi ke kamu, nggak usah gitu. Kamu berpikirnya seperti itu, nanti juga dia datang sendiri. Nah jadi aku lihat memang sudah menjadi suatu kebiasaan di hubungan kalian yang polanya seperti ini gitu ya. Aku lihat kamu tuh udah paham lah polanya, aku lihat di sini ya, kamu tuh udah paham banget polanya, sehingga ada situasi di hubungan kalian ini, kalian itu menciptakan kembali hubungan atau kebiasaan di dalam hubungan kalian itu yang tidak berhasil karena ada situasi dari masa lalu yang selalu sama ya. Jadi kalian selalu apa ya, membiasakan atau selalu adanya kebiasaan hubungan yang tidak berhasil untuk kalian di masa lalu karena kamu tidak belajar dari kesalahan sebelumnya ya. Karena kamu dan dia mungkin tidak belajar dari kesalahan sebelumnya gitu ya, karena dia mungkin selalu menghadirkan pihak ketiga, kamu capek untuk meladeni dia yang pihak ketiga terus, dan
apa ya, herannya waktu itu memang kamu herannya kok sulit gitu ya untuk bisa meyakinkan dia bahwa jangan ada pihak ketiga gitu. Terus itu kan kalau misalkan kamu mau nyembah-nyembah atau memohon-mohon sama dia juga toh dia nggak mau mendengarkan gitu ya. Sehingga ya udah, pola kamu juga sama, ngikutin alur aja. Dia nggak mau datang ya udah sana pergi gitu. Nanti juga dia datang lagi. Jadi situasinya selalu berulang gini-gini terus nih. Situasinya sama gini-gini terus. Ya kalian tidak pernah belajar dari kesalahan di masa lalu gitu ya. Oke, jadi seperti itu keadaannya. Apakah dia akan datang lagi? Ya, dia akan datang lagi. Kira-kira kapan dia akan datang lagi? Kalau aku merasa sih dalam waktu dekat ya, cuman dalam waktu dekatnya setiap orang-orang tuh beda-beda ya, beda-beda, nggak bisa dipastikan dalam waktu dekat bisa sejam lagi, sehari lagi, itu enggak, karena ini kan tarot itu membaca energi ya, jadi setiap energi orang tuh juga beda-beda. Ya kadang juga bisa berubah-ubah, jadi nggak bisa dipastikan. Kalau misalkan mungkin diperkirakan, oke, kita lihat deh diperkirakan kapan ya dalam waktu dekatnya dia ini akan datang lagi ke kamu. Dah, sebaiknya kamu nggak usah menunggu dia ya, sebaiknya kamu nggak usah nunggu dia, karena mungkin kamu harus lebih fokus dulu dengan dirimu. Toh dia di sini untuk menuju kestabilan hidup dia dulu aja itu butuh waktu. Aku lihat di sini ya, butuh waktu, butuh bahkan mungkin bisa sampai bertahun-tahun, ada yang setahun 2 tahun nih. Buktinya di sini ada 9 month. Ya jadi ada mungkin sekitar 9 bulanan. Sehingga kalau aku lihat di sini kayaknya belum ya. Belum siap bagi kalian untuk dipersatukan. Ya, untuk saat ini aku lihat belum siap bagi kalian untuk dipersatukan. Kalau misalkan dalam waktu dekat pun dia datang gitu, karena toh di sini dia butuh untuk menstabilkan hidup dia, jadi kayaknya ya butuh waktu lama gitu, mungkin ya sekitar 9 bulanan gitu, itu waktu paling cepat. Ya gitu ya, kita realistis aja lah ya, kita realistis aja. Orang kalau misalkan dari dropnya finansial itu kan nggak mungkin sebulan 2 bulan langsung bangkit lagi kan ya, apalagi kalau mungkin dia benar-benar baru bangkrut gitu ya, dari nol, yang mulai merintis ke nol lagi gitu loh ya, jadi itu kayak sulit gitu loh untuk bangkitnya ya. Jadi sebaiknya nggak usah ditunggu, don't wait on this ya, nggak usah ditunggu, fokus aja kamu dengan hidupmu, biarkan dia fokus dengan hidup dia dulu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, apalagi? Udah itu aja. Tapi energi paling kuat di sini ada Taurus. Ya ada Taurus nih, kuat banget Taurus ya. Terus ada Leo. Kemudian udah itu aja. Ya itu aja. Oh ini ada, oh ya udah ada itu aja. Oke, itu aja ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan cerita ini ternyata sama keadaannya, situasinya dengan kamu, yang kamu alami bersama dia, maka ini memang pembacaan untuk kalian, energi kalian. Jadi nggak usah dibuat pusing ya. Oke. Karena ini juga kan pembacaannya kolektif, kemudian juga general ya. General dan kolektif, umum, tapi ya ada kespesifikannya gitu ya.
Oke, ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.